Nah, selanjutnya adalah terkait kinerja individu versus kinerja kelompok. Nah, di sini meskipun sama-sama bekerja dalam suatu tim atau kelompok, itu ada dua macam cara kerja dalam kelompok. Ada dua jenis ada dua jenis tim atau kelompok berdasarkan cara bekerjanya. Yang pertama adalah nominal group, di mana sekumpulan individu itu bekerja untuk tugas yang sama, namun tidak melakukan interaksi. Artinya, meskipun berada di suatu kelompok yang sama, individu-individu anggota yang ada di dalamnya tidak uh, melakukan interaksi dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan tipe yang lain adalah interaction group, di mana sekumpulan individu bekerja untuk tugas yang sama, namun melakukan interaksi. Artinya uh, dalam upaya untuk melakukan pekerjaannya, mereka melibatkan interaksi dalam kelompok. Nah, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata kelompok interaksi ini biasanya memiliki atau menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada kelompok nominal di mana yang bekerja secara individual. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata hal ini juga tidak lepas dari tipe tugas yang dibebankan. Jadi, untuk tugas-tugas seperti brainstorming tunggal itu um, lebih baik pada kelompok nominal, sedangkan kelompok interaksi itu unggul pada masalah-masalah yang sifatnya lebih kompleks. Nah, kemudian yang keempat adalah tim. Nah, di sini ada perbedaan antara kelompok dan tim, di mana tim ini memiliki ciri-ciri tertentu yang di mana membedakan dengan kelompok. Nah, di sini ada beberapa ciri tim. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, yang dimaksud identifikasi di sini adalah tim itu digambarkan dengan seberapa jauh anggota atau individu-individu dalam kelompok itu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian daripada tim. Nah, contohnya saja, uh, jadi katakan di suatu perusahaan itu dibentuk suatu tim yang beranggotakan individu-individu yang merepresentasikan setiap departemennya. Jadi diambil setiap departemen satu orang untuk menjadi representatif yang akan bergabung dalam suatu tim untuk mengerjakan suatu proyek besar. Nah, yang disebut identifikasi di sini adalah eh, apakah individu-individu representatif tersebut lebih mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota dari tim atau sebagai seseorang yang datang dari departemennya. Nah, identifikasi ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan yang mereka buat. Nah, misalnya individu-individu tersebut mengatakan hal seperti ini, kami tidak setuju, atau dari departemen kami merasa keberatan dengan keputusan yang dilakukan. Nah, itu artinya orang-orang ini masih mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari departemennya, bukan bagian dari tim, di mana hal ini menjadi tidak baik bagi kinerja tim, karena uh, untuk sebuah tim agar dapat bekerja dengan baik, maka anggota-anggotanya pun harus mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari tim tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya supaya mereka tetap menjadi bagian dari tim tapi juga tidak melepaskan dirinya dari departemen. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mengubah cara mereka berpendapat atau menyampaikan pendapat. Misalnya, eh, individu-individu ini dapat mengatakan seperti ini. Bagaimana ya caranya agar kita dapat meyakinkan anggota dari masing-masing departemen kita, atau contohnya
solusi tim ini adalah yang terbaik bagi masing-masing departemen kita. Nah, itu bisa sebagai alternatif ungkapan yang diberikan supaya anggota tim itu tetap mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari tim tanpa melepaskan diri dari departemen. Yang kedua adalah interdependensi, di mana dalam suatu tim terdapat hubungan interdependensi di antara anggota-anggotanya dalam mengerjakan tugas. Nah, artinya setiap tugas yang dikerjakan oleh seorang anggota itu harus diselesaikan dengan bantuan orang lain. Artinya setiap tugas yang dibebankan kepada tim itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Jika tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan tanpa bantuan orang lain, berarti mereka tidak bisa menyebut diri mereka sebagai suatu tim. Yang ketiga adalah diferensiasi kekuasaan. Nah, di mana dalam tim anggota kelompok itu memiliki usaha atau upaya untuk mengurangi derajat atau tingkat perbedaan kekuasaan satu orang dengan orang yang lain. Jadi di dalam tim itu kecenderungannya adalah untuk menciptakan kesetaraan. Nah, hal ini berbeda dengan kelompok yang bukan tim, di mana dalam kelompok yang bukan tim itu anggota-anggotanya memiliki mempertahankan keegoisannya sendiri-sendiri dan juga tidak menunjukkan kesetaraan antar anggota kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak sosial. Nah, dalam tim, anggota kelompok atau tim itu berusaha untuk mengurangi jarak sosial yang ada di antara mereka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bercakap-cakap dengan bahasa yang kasual, kemudian saling menyapa satu sama lain, serta menciptakan keakraban di antara mereka. Nah, hal ini berbeda dengan kelompok yang bukan tim, di mana kecenderungan mereka dalam berinteraksi itu cenderung kaku dan formal, sehingga menciptakan jarak yang tidak terlihat di antara anggota-anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah taktik dalam manajemen konflik, di mana dalam tim ini penyelesaian konflik itu cenderung atau biasanya dilakukan dengan cara kolaborasi. Artinya setiap masalah yang ada, konflik yang ada itu diselesaikan dengan cara berdiskusi satu sama lain untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang memuaskan setiap pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan proses negosiasi, di mana di dalam tim anggota kelompok itu berusaha untuk menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan yang membawa keuntungan dan kepuasan bagi semua pihak. Hal ini berbeda dengan setting kelompok, di mana untuk kelompok yang bukan tim itu biasanya negosiasi itu dilakukan atau kecenderungannya adalah untuk memenangkan salah satu pihak saja. Nah, ini kemudian adalah tahap perkembangan tim. Nah, jadi ini menurut teori Tuckman ya, itu ada 4 stage dalam perkembangan tim. Yang pertama adalah forming. Jadi forming ini adalah ketika tim pertama kali dibuat atau dibentuk. Nah, forming ini dicirikan dengan anggota kelompok yang masih merasa sangat antusias mengenai ide-ide yang akan mereka berikan kepada tim. Tapi di sini mereka juga mengalami kecemasan atau mulai terjadi sedikit konflik-konflik kecil dalam perjalanan mereka beradaptasi dengan anggota-anggota baru. Kemudian yang selanjutnya adalah storming. Jadi apabila di forming tadi konfliknya masih konflik-konflik kecil, masih mungkin sekadar perbedaan pendapat, di storming ini konflik-konflik yang ada serta perbedaan pendapat yang ada itu mulai menciptakan tekanan yang kemudian membuat anggota tim itu menjadi frustasi
dan muncul pro dan kontra dalam konflik yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya adalah norming. Nah, dalam norming ini para anggota kelompok itu mulai bisa beradaptasi dengan anggota-anggota baru, mulai bisa mengikuti atau membentuk ritme kerja yang sesuai, kemudian mulai bisa berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lain. Kemudian ada usaha-usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah performing. Jadi pada tahap performing ini anggota kelompok itu sudah secara sepenuhnya beradaptasi dengan segala kondisi dan situasi di dalam suatu tim, baik dengan tugas-tugasnya, kemudian dengan orang-orang di dalam tim tersebut, sehingga masing-masing anggota di dalam tim ini telah mampu mencapai telah mampu perform, artinya sudah mampu bekerja dengan baik dan memiliki dinamika serta tingkat partisipasi yang baik juga. Nah, yang selanjutnya ada beberapa hambatan dalam mencapai efektivitas kerja tim. Yang pertama adalah tim bukanlah tim. Yang dimaksud di sini adalah walau kadang suatu kelompok itu disebut atau menganggap diri mereka sebagai suatu tim, tapi nyatanya tidak semua kelompok yang mengaku sebagai tim itu memiliki perilaku-perilaku atau ciri-ciri dari suatu tim yang sudah saya jelaskan tadi. Otomatis ketika di dalam tim ini tidak terjadi dinamika yang seharusnya terjadi dalam suatu tim, apabila individu-individu di dalam tim ini tidak bekerja seperti selayaknya tim, maka tentu saja tim ini tidak dapat bekerja secara efektif dalam menyelesaikan tugas yang diembannya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan yang terlalu berlebihan. Nah, di sini pertemuan yang terlalu berlebihan itu dapat menyebabkan ketidakefektifan, karena di sini akan banyak waktu yang terbuang sia-sia, biaya yang terbuang sia-sia, sehingga akhirnya justru malah akan menurunkan antusiasme dan motivasi anggota kelompok. Nah, hal ini bisa dicegah atau diatasi dengan cara membatasi pertemuan yang dilakukan dengan cara menentukan jumlah dan durasi pertemuan itu sesuai dengan kebutuhan pertemuan, artinya pertemuan itu dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan akan topik atau agenda yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pemberdayaan. Artinya di sini anggota-anggota di dalam tim ini tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tim, di mana mereka itu tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, ikut andil dalam pengambilan keputusan, sehingga di sini menurunkan antusiasme dan motivasi setiap anggota dari suatu tim. Nah, oleh karena itu dalam suatu tim itu penting sekali dilakukan pemberdayaan yang cukup, di mana anggota di dalam tim itu harus diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya rasa tidak saling percaya dalam proses tim. Nah, seringkali kegagalan pada tim itu disebabkan oleh kurangnya rasa percaya oleh pihak manajemen. Nah, rasa percaya oleh pihak manajemen ini membuat manajemen itu tidak percaya untuk memberikan otoritas terhadap tim, sehingga di sini tim ini tidak memiliki ruang gerak yang cukup, sehingga mereka tidak dapat bekerja secara efektif. Yang keenam adalah tujuan yang kurang jelas. Jadi tujuan tim yang kurang jelas
ketidakjelasan visi dan misi yang mereka lakukan itu juga berpengaruh terhadap efektivitas dari kerja tim.